Teman-teman gimana, udah terlihat? Halo? Masih OTW. Oke deh. Print. Yang dulu ke itu. Nge-print itunya layarnya. Nah, udah ada. Oke ya, dari sini dulu ya. Kan kemarin, saya nih aku blok dulu. Kan kemarin dari Bapak itu ya, yang dari Pak Hafid kan soalnya itu ditanyakan ya, ada berapa. Nah, Bapaknya udah nyajiin tabel kan ya, yang pertama itu dari tahun, outflow, net profit, sama depresiasi. Nah, yang sama aku di iniin biru, berarti ini belum ada di Bapaknya, belum ada tulisannya. Nah, jadi pertama-tama itu, kita bisa gedein ya? Bisa gedein lagi nggak dikit? Oh, gedenya gimana nih? Oh, kelihatan ya? Benar. Enggak, itunya dikit kecilin lagi sedikit. Nah, Udah. nah, sip. Udah segini aja. Nah, pakai. Oke. Oh ya, kita baca bismillah dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, nah kan kemarin itu dari soal yang Bapak ya, boleh sambil dibuka. Kan yang ada itu hanya tahu, outflow, sama ini ya, untuk yang net cash flow dan juga discount net cash flow sama kumulatif net cash flow-nya kan belum ada ya. Nah, yang pertama, rumus untuk mencari net cash flow itu kan outflow dikurangi, izin ulangi ya, inflow dikurangi outflow atau PV in min PV out. Itu kan rumus pertamanya ya untuk net cash flow. Nah, makanya di sini Bapak mencontohkannya untuk yang pada tahun ke-0 ini net cash flow-nya sama dengan tanda kurung ini artinya negatif, yaitu negatif 6 juta. Nah, di mana si negatif 6 juta ini dikarenakan tadi rumusnya kan inflow min outflow. Nah, inflow-nya kan di sini nggak ada ya, berarti langsung min outflow. Makanya di sini si 6 juta ini selain karena dia biaya investasi, makanya di sini net cash flow-nya dia tandanya itu negatif, atau kata Bapak tuh kalau di ekonomi tuh dikasih dalam kurung, artinya negatif. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya, nah karena si net profit dan depresiasi ini dia masuknya ke inflow, maka kita jumlahkan saja. Untuk inflow-nya itu net profit ditambah depresiasi. Nah, karena outflow-nya nggak ada pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, berarti kan cashnya inflow, net cash flow-nya itu sama dengan yaitu hasil dari net profit ditambah depresiasi. Nah, makanya di sini ditemukanlah nilainya di sini 771.280. Hasil dari pertambahan yang 371.280 ditambah 400.000 dari yang si depresiasinya. Nah, dapatlah segini. Begitupun selanjutnya ke bawah. Nah, nanti barulah bentar ya, untuk cari diskon net cash flow-nya, ini kita lihat tabel bunga. Ada yang Bapak kirimkan di di PPT Bapak. Ya, ada di PPT Bapak itu ada tabel bunga, nanti tinggal kita lihat aja. Nah, ini kan dari soalnya Bapak ngasih suku bunganya I-nya 15% dan 13% ya. Nah, ini pertama kita cari dulu aja yang 15% dan 13%-nya. Nah, nanti kalau seandainya setelah kita cobain 15% ternyata hasilnya bukan negatif nih. Nah, boleh kita coba misalkan ke 14% atau ke yang selanjutnya. Yang penting kita cari itu yang ada dulu di sini aja hasilnya. Nah, terus udah gitu kita ukur dulu nih NPV-nya berapa buat I 13%. Nah, untuk yang NPVI 13%, tadi kita tinggal kita copy aja ya. Tadi kan kita udah ngitung net cash flow-nya berapa. Sama tadi kan kita copy juga nih tabel tahunnya. Terus yang diskon faktornya tinggal kita lihat ke tabel. Bentar ya, buka dulu tabelnya. Sin, Ya teh? bisa agak slow nggak? Aku nyata kecepatan. Adik-adik Oh, iya. komentar itunya angkanya asa kurang gede punten. Iya. Ini gimana nih, Kang? Enggak, Besar Sin, aku mau nanya dulu Sin, tadi yang atas dulu sebentar. Sorry, ke tabel nah itu kan yang net cash flow tuh tadi inflow dikurangi outflow ya. Iya, betul. Ya, nah kalau yang untuk tahun pertama itu tinggal ditambahin aja net profit ditambah depresiasi.
Iya, karena kan outflow-nya nggak ada ya. Terjadi rumus tetapnya mah betul. Ya, inflow dikurangi outflow ya. Nah, tapi karena di sini outflow-nya pada tahun ke-1 tidak ada, berarti kan net cash flow-nya sama dengan inflow aja kan? Karena kan outflow-nya nggak ada. Betul nggak? Oh iya, berarti karena tidak Jadi, ada outflow. ya, nah si inflow-nya tinggal kita tambahin aja net profit ditambahkan dengan depresiasi. Makanya di sini net cash flow-nya itu sama dengan dari si inflow-nya di sini, penjumlahan yang net profit tambah depresiasi. Gitu kan. Oke. Oke, siap. Itu kalau Gimana? yang net profit itu dari soalnya. Iya, net profit udah ada dari soalnya. Net profit dan depresiasi ini udah ada di soal. Nah, yang sama sih ini bentar ya, ini kayaknya gantiin aja deh, ganti warna. Nah, yang sama aku di blok kuning berarti dia nggak ada di soalnya. Nah, yang di blok kuning ini. Ini nggak ada di soal. Oh iya. Boleh Mbak, gimana? Ke sana. Itu kan Di record. outflow-nya kan saya yang nol itu yang apa Iya, yang betul. tahun ke nol. Nah Di itu awal ya. padahal di Parma. kalau tahun ke-1, kedua dan berikutnya tuh berarti bukannya mengikuti atau tetap tidak ada nilai? Kalau dari soalnya sih nggak ada nilainya Mbak. Jadi yang outflow pada tahun ke-0 tuh kata Bapak tuh ini sama aja kayak biaya investasi. Misalkan kita mau bikin suatu proyek, nah kita kan perlu ada biaya dulu kan, harus ada modal dulu lah, kira-kira yang modal kita keluarin berapa. Nah, modal kita saat start awal melakukan proyek itu dinamakan biaya investasinya nih berapa. Nah, di sini makanya pada tahun ke-0 saat kita merintis lah atau memulai itu, otomatis kan keluar dulu uang ya, makanya di sini sebetulnya tandanya itu negatif, karena di sini kan pengeluaran dulu gitu, ada pengeluaran sebanyak 6 juta. Makanya net cash flow-nya pun di sini negatif, karena kan nggak ada pemasukan juga ya di inflow-nya berapa. Karena kan kita baru mulai usahanya gitu. Pas tahun selanjutnya aja baru di sini nih inflow tuh kan sama aja pendapatan. Nah, didapat nih pendapatannya berapa. Nah, kemarin tuh sebetulnya sempat bingung di masalah depresiasi ya, karena kan depresiasi itu biaya penyusutan ya. Yang harusnya nilainya negatif. Cuman kata Bapak kata gak ditambah aja gitu. Jadi oh ya udah kalau gitu mah gitu. Kayaknya ini ditambah aja langsung buat inflow-nya. Gitu, Mbak. Oke. Tadi itu yang ada Gimana, soalnya Kang? itu yang warna kuning ya? Yang warna kuning Enggak Kang, yang ada. yang dari soal itu yang diwarnain nih. Yang ini enggak, ini hanya ada di soal. Kalau yang warna kuning dia nggak ada di soal. Oh, yang yang ada di di blok soal kuning. ya. Oh, Ya, yang yang di diwarnain blok biru kuning. itu ada di soal. Iya, ada di soal yang warnain biru. Oke. Yang nggak ada yang di blok kuning. Nyampe sini jelas teman-teman? Ya, gimana? Vincent, kalau yang standar itu kan dari tabel. Nah, tabelnya yang Iya. mana? Bentar ya, ini aku buka dulu tabelnya. Bentar, lagi semuanya. You are now unmuted. Yang di PPT si Bapak ada yang paling ujung, paling belakang. Kalau nggak salah ada. Oh, bukan yang ini. Mana ya? Ada yang paling belakang sih. Yang ini bukan Kang. Nah, turun ke bawah terus. Nggak ada. Nomor berapa ya? Bentar. Yang kelayakan usaha bener? Kelayakan usaha tuh, yang minggu 15. Oh, yang ini ya, yang 12. Ah. Yang 12 kayaknya Kang. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, misalkan di sini tadi kita lihat aja yang 15% ya. Nah, ini 15. Nah, di sini 15%. Tadi kita lihat nih, misalkan kita bawah ya. Oke, nah misalkan yang ini pada tahun ke-0. Nah, untuk tahun ke-0, kan kita lihat di tabel nih, tahun ke-0 di sini nggak ada kan ya? Tahun ke-0, bentar, sini digedein dulu. Nah, di sini kan tahun ke-0-nya nggak ada. Nah, yang kita lihat adalah yang ini, yang P per F-nya. Karena di rumus yang dari Bapak kasih juga, yang dilihat itu yang bagian P per F, yang ini. Nah, nanti jadi kita fokusnya ke tabel present work factor-nya, yang P per F. Di sini tinggal kita lihat aja nih, N itu dia adalah tahun. Nah, si N ini sama aja tahun keberapanya nih kira-kira. Nah, misalkan tadi kita contohkan ya, misalkan untuk yang tahun ke-1 misalkan. Sini tahun ke-1 ya, nih tahun ke-1. Di sini diskon faktornya 0,850. Nah, tinggal kita lihat aja. Di sini kan ada rumusnya nih. Ini 13% ya. Sorry, bentar yang 15.
Nah, yang 15%, misalkan tahun ke-1. Di sini kan tahun ke-1 ya, di sini pada saat tahun ke-1, sini masukin 0,8696. Kita lihat. Nah, dari Bapak udah situ nih, kita lihatnya ke paper F, di mana suku bunganya 15%. Nah, di mana N-nya ini dia sama dengan tahun. Oke, kita lihat ya. Di sini 15%, udah betul ya, 15% suku bunganya. Kita fokus ke paper F, sekarang kita lihat N1. Ternyata N1 hasilnya 0,8696. Kita cek, betul nggak? Betul ya, berarti sama 0,8696. Nah, begitupun ke bawahnya, sama ini juga tinggal dilihat aja. Misalkan kita random nih, kira-kira tahun kelima berapa? Misalkan betul 0,972. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari tabel yang tadi. Tahun kelima, lihat. P per F, ininya 15%, udah cocok. Di sini 0,4972. Kita lihat. Nah, sama ya, 0,492. Nah, nanti tinggal dikalikan aja buat si diskon net cash flow-nya ini. Nah, untuk diskon net cash flow ini tinggal dikalikan saja dari net cash flow dikalikan yang si diskon faktor. Ini tinggal dikalikan. Nah, maka nanti hasilnya dapat segini. Gitu, sampai sini ngerti nggak teman-teman? Atau kecepatan? Sin, agak ke atas dikit, sorry. Gak kelihatan. Oke, boleh. Bacaannya apa. Ya? Kelihatan teh? Udah, ntar ya aku nyatet dulu. Oke, semuanya dicatat ya. Yang diskon net cash flow perkalian dari si net cash flow dikalikan dengan diskon faktor. Nah, diskon faktor dapat dari mana? Dapat dari kita lihat ke tabel. Kalau tahun ke-0 langsung aja 1 sih. Iya, kalau tahun ke-0 kata Bapak langsung aja 1. Karena kan di tabel juga nggak ada ya, jadi dia sama aja gitu, hasilnya bakalan sama dengan net cash flow-nya gitu. Itu ngitungnya sampai dengan nggak minus lagi ya? Apa gimana? Hah? Oh, enggak, kalau ini kita hitung dulu semuanya. Nah, nanti pas penjumlahan NPV, nah NPV ini sini ada ya. Nah, si NPV ini rumusnya PV in. Tadi aku tulis dulu deh di sininya. NPV itu rumusnya PV in min PV out. Nah, di mana PV in itu dari yang tahun nih, PV terdekat bentar. Dari yang tahun ini sampai ini takut kebalik. Teman-teman, bentar ya, aku ambil dulu buku, takut kebalik kayaknya. Sebentar. Oke teman-teman, betul-betul ternyata. Nah, jadi net present value itu rumusnya PV in min PV out. Nah, jadi PV in itu yang mana sih? Nah, PV in itu dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 ya. Kalau di contoh ini, dia adalah PV in. Nah, untuk si biaya investasi yang ini, yang 6 juta ini, dia adalah PV out ya. Jadi nanti penjumlahan dari tahun ke-1 yang ini nih sampai ke bawah sini nanti dijumlahkan, kemudian nanti akan dikurangi PV out yang 6 juta, maka hasilnya akan negatif 205.507,29. Boleh sama teman-teman dihitung, boleh. Coba dulu hitung ya. Ya, oke, boleh. Itu negatif gara-gara bunganya kegedean. Jadi si hasilnya pasti negatif. Jadi kalau nanti bunganya dikecilin yang 13% pasti hasilnya positif tuh. Nah,
Betul, betul kan, betul. Nah, yang diharapkan itu ialah NPV-nya itu harus negatif. Nah, makanya yang 13% kan dicoba dulu ya, tadi 13%. Nah, ternyata di sini dapat NPV-nya, betul kata Kang Indra, positif. Nah, karena NPV-nya positif, berarti kan PV in-nya lebih besar ya daripada PV out. Nah, sedangkan yang kita pengen ini NPV-nya itu dia tuh sama dengan 0. Jadi diupayakan apa syaratnya? PV in-nya harus lebih kecil, maka dicoba tingkat I atau suku bunganya yang lebih besar. Nah, kalau di soal kan tadi udah ada ya 15%. Nah, dicobalah di bunganya yang 15%. Ternyata betul saat dicoba di 15%, hasilnya menghasilkan NPV yang negatif gitu. Kita ke atas lagi, Cin, coba Cin. Boleh, boleh. Nanti nyobanya yang dari yang kecil ya, dari yang 13% dulu, baru nanti ke yang 15% ya. Takutnya nanti yang di 13% ternyata hasilnya udah negatif gitu. Iya, yang di atas yang masih Yang mana? Yang ini? Yang 15, yang 15. kanan coba. Oke. Nah, pengen lihat. Yang ini belum Tadi dibahas tadi ya? Belum. Ya. Yang mana? Ya, Yang kumulatif? ya. Akumulatif belum, nanti terakhir. Nah, Oke, tadi oke. aku belum. Kuning deh, belum ada di sini. Rian bisa ke bawah lagi yang tadi, yang 15 ih. Boleh teh, tapi nanti dihitungnya yang 13% dulu ya teh ya, baru ke 15. Ya boleh. Nah kan gini Sin, coba kata dulu Iya teh. Oh Rizky dulu sok Res. Aku Gimana, ngitung gimana? manual di sini. Rizky dulu aja. Ini cuma penggunanya yang diskon faktor itu mulai dari yang terkecil dulu, dari 13 Iya. dulu ya. Yang dihitung yang 13 dulu. Takutnya kan pas 13 NPV-nya udah negatif ya, jadi kalau udah negatif kita nggak perlu naikin lagi suku bunga gitu. Itu di tabelnya sama yang paling kecil 13% ya berarti. Enggak, di tabelnya mah, kalau yang dari soal Bapak nyontohinnya kan 13% ya, makanya kita cari yang 13, tapi kalau di tabelnya mah sebetulnya enggak, banyak yang suku bunganya lebih kecil. Di sini tuh sampai paling kecilnya sih kalau dari Bapak tuh 10 gitu ya, kemarin tuh Kita besar. bantuin angka ya gimana sih? Nah kemarin aku nanya ke Bapak, kata Bapaknya coba-coba aja, emang harus coba-coba sendiri, kata Bapak gitu. Oh 5% ternyata yang Bapak contohin. Tapi sih kalau ini kan kemarin dari soalnya udah ada ya, udah ada ketentuan dari Bapaknya. Jadi Bapak udah ngasih clue, di sini tuh diskon net cash flow-nya udah Bapak kasih nih, si bunganya itu 15 sama 13%. Nah jadi makanya kita hitung dulu yang 13% kira-kira berapa nih gitu. Kalau nggak dikasih cool berarti harus dari 5% ya? Kayaknya sih dikasih deh sama Bapak. Soalnya Jangan kalau nggak sih, dikasih, jangan kejauhan. Heeh. Jangan kejauhan, Iya. paling di antara sih, di antara paling si bapaknya ngasih sih, pasti ngasih kayak kemarin udah kasih range gitu. Dia sudah hitung duluan. Nah, betul. Jadi dia ngasihnya di 13 sama 15, ternyata kan hasilnya dapatnya 13,9 ya kemarin tuh. Kayak gitu. Iya betul, itunya IRR-nya. INR-nya itu kan 13,9. Jadi si bapak biasanya tengah-tengah sih ngasihnya. Clue-nya itu tengah-tengah kayak kemarin yang contoh yang 12 sama 15 ya, dapatnya itu 12,9 ya kalau nggak salah juga, sama ya, hampir sama yang soal pertama Iya, itu. betul Kang. Iya, seperti itu. Terima kasih Kang Indra. Rian, Oke, gimana teh gimana? kalau yang itu teh, yang balik lagi ke bawah lagi. Oke, Itu ditambahinnya dari yang 6 juta atau yang dari 670? buat PV-in ini teh ini aku NPV itu kan rumusnya PV-in min PV out. Nah, PV-in ini aku kasih keterangan lagi ya. PV-in ini kalau di soal ini ya, kalau di soal ini tuh dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Jadi dijumlahin. Nah, PV out-nya ini yang tahun ke-0 atau yang biaya investasi. Gitu. Jadi dijumlahin dulu. Nanti
hasilnya negatif. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Hah? Kesimpulannya? Itu yang bawahnya tuh, yang kalau NPV-nya negatif. Oh, yang ini. Nah, Ini harusnya tadi kita ke yang 13% dulu ya, dicoba yang 13% dulu. Nah, kesimpulannya. Gimana teman-teman? Udah atau mau dilanjut atau mau ngitung dulu? Jawab yang Sani dulu, Lanjut Sin. aja dulu. Oh, Injem Sani, ini San ada di sini. Gini San, kan tadi kita cobanya kan yang 13% dulu ya. Nah, ini sama aja nih. Ini juga sih PV-in-nya itu dari yang si tahun ke-1 sampai tahun ke-5 nih, dijumlah dulu. Nanti udah dijumlah, terus kurangi si yang tahun ke-0-nya berapa. Rumusnya sama kayak yang di bawah. Nah, dapatlah ternyata dia hasilnya positif ya. Nah, karena perhitungan ini pada diskon faktornya kita yang pakai 13%, suku bunganya itu ternyata dia didapatkan NPV-nya 153.872,5. Nah, artinya apa? Artinya karena si hasilnya positif, maka artinya si PV-in-nya ini lebih besar dari PV out. Karena kan si hasilnya aja positif ya. Kalau tadi yang kasusnya ini, tadi kalau Teh Ica udah ngitung pasti kata kalau misalkan si PV-in-nya ini nilainya lebih kecil dibandingkan si PV out, makanya dia hasilnya negatif. Nah, artinya yang ini pun sama. Karena hasilnya positif, maka si PV-in-nya lebih besar daripada PV out atau si biaya investasi ini nih. Nah, maka di sini biar NPV-nya sama dengan 0, harus diupayakan agar si nilai PV-in-nya ini lebih kecil. Nah, untuk mendapatkan PV-in lebih kecil, gimana caranya? Nah, maka harus kita coba nih buat tingkat I atau suku bunganya yang lebih besar. Nah, salah satunya Bapak udah kasih clue di mana dipakai yang suku bunganya 15%. Barulah nanti kita coba ke 5%. Apakah betul si PV-in-nya ini akan menjadi kecil yang ditandai dengan NPV-nya nanti negatif ataukah justru malah tidak gitu. Ternyata setelah dicoba benar kan si hasilnya ini negatif. Berarti si PV-in-nya dia sudah lebih kecil dibandingkan PV out gitu. Itu San gimana jelasan? jelasin. Berarti Oke, nanti sih. hasilnya harus MPV-nya 0 atau kita harus ngejar MPV-nya 0 atau boleh positif, boleh negatif. Jadi gini, San. Jadi gini. Suka. Kalau NPP 0 itu plus-plus lah istilahnya. Jadi hasilnya itu plus-plus, mencari yang plus-plus. Nah, sedangkan yang Bapak kasih kan tadi suku bunganya 15%. Kalau suku bunganya 15%, berarti kan kita harus mencicilnya lebih banyak tuh ke si banknya atau ke si itunya, NPP-nya. Sehingga hasilnya itu kalau 15% itu karena suku bunganya besar, hasilnya itu negatif, rugi. Rugi itu jadi di minus berapa, 120-an lah ya. Nah, si NPP-nya kalau saatnya si suku bunganya dikecilkan 13%-an, nah si hasilnya itu positif dalam atau dengan kata lain itu untung. Si net present value-nya itu ada hasilnya. Nah, nanti yang 13,9 itu untuk mencari NPP yang 0. Jadi NPP yang 0 itu dicari dari yang negatif, NPP yang negatif dan NPP yang positif yang di grafik itu Sin diperlihatkan Sin. You are now muted. Nah ini kan Yang itu. You are now Nah, ini. Yang ini. Jadi yang NPP perhitungan lanjutannya. jadi itu teh untuk mencari NPP yang 0 itu yang di tanda tanya itu tuh. Jadi pada saat I-nya 13% itu kan hasilnya positif 153. Sedangkan pada saat I-nya 15% itu NPP-nya itu rugi di minus 200. Dicarilah NPP yang 0-nya berapa, dan dapatlah 13,9 itu. Ya itu tuh San. Gitu sih perhitungannya. Jadi ujungnya itu yang cari yang 0 berarti ya kan? Jadi yang 0 IRR itu yang 13,9 bawah coba Cin. Nah, ini 13,9% akhirnya dapatnya. Yang mau tanya kan, kalau NPV sama dengan 0 itu artinya nilai NPV-nya harus sama dengan 0 atau di atasnya ya, atau positif gitu ya? Harus sama dengan 0. Perkiraan di sama dengan 0. Jadi plus-plus lah. You are now muted.
Jelas Safira, jelas atau sini mau nambahin Sin? Sok silahkan. Jelas Kang, jelas Kang. Jelas Kang, nuhun Kang. Ya, gitu ya teman-teman, betul kata Kang Indra. Nah, jadi biar dapat si NPV-nya kan harus sama dengan 0, dicari makanya IRR-nya, betul kata Kang Indra. Nah, didapat nih. Jadi untuk mendapatkan NPV-nya sama dengan 0, maka didapatkan IRR-nya itu harus 13,856% atau 13,9%. Ya, penjelasannya tadi udah lengkap. Makasih Kang Indra. Aku juga jadi belajar lagi Kang. Nih, gimana teman-teman, udah? Yang ini sampai sini? Udah sampai situ Sin. Oke, berarti gitu ya tadi tahapannya. Yang 13% dulu, dicari NPV-nya dapat berapa, terus pindah ke 15%. Nanti udah beres, kita kan pengen nih dapetin si NPV-nya yang sama dengan 0, betul tadi kata Kang Indra ya, harus berapa nih kira-kira si suku bunganya ya, atau nilai IRR-nya harus berapa. Nah, dihitunglah nilai IRR-nya. Nah, kita tulis dulu nih. Tadi kan pada tingkat suku bunga I, 13% didapatkan NPV-nya positif 158.872,05. Nah, sedangkan pada tingkat suku bunga I-nya 15%, NPV-nya didapatkan negatif 205.507,29. Nah, yang ditanyakan itu yang ini nih, yang perseberangannya, yang di tengah-tengah ini, yang tanda tanya, kira-kira dapat berapa gitu. Nah, dimasukkanlah perhitungan IRR-nya. Nah, di sini rumusnya itu untuk IRR sama dengan I1. I1 itu yang tadi suku bunganya yang hasilnya positif ya. Kemudian ditambah I2 min I1 dikali NPV plus per NPV plus negatif NPV yang hasilnya negatif. Nanti didapatlah, masukin rumusnya. Ini kan yang suku bunga pertamanya 13% ya, masukin 13 ditambah suku bunga keduanya 15% dikurangi suku bunga pertama yang pada 13% dikali. Nah, karena ini ada negatif ketemu negatif, maka dia di sini di bawahnya jadi positif. Nah, kemudian tinggal dikalikan saja. Nah, untuk perkaliannya jangan lupa ya teman-teman, harus didahulukan yang pembagian dan perkalian dulu. Nah, buat di sini nih. Yang ini jangan kita 13% langsung tambah 2%, tapi 2%-nya dulu dikalikan yang 0,4282. Nanti barulah kita tambahkan dengan yang 13%-nya, maka nanti hasilnya akan didapat 13,856% atau 13,9%. Gitu. Jelas yang IRR? Teman-teman? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Saya belum jelas tapi mengikuti saja lah. Saya tuh Gimana, Kang? keluar dulu. Ya gimana Kang? Kita barusan keluar dulu. Dan saya kelewat. Ini terserah teman-teman sih apa mau lanjut dulu atau boleh nggak saya diulangi. Tapi bukan IRR-nya yang ingin saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah disconnect apa sih? Cash flow. Diskon. Nah itu net cash flow. Nah ini diskon. Kalau untuk net cash flow kan tadi tinggal di ini aja ya, tambah ya. Ya, betul. Inflow plus depresiasi oke dapat. Kemudian kalau misalkan untuk nilai cari interest atau bunganya ada di tabel sobat teman. Nah yang ini nih yang tabel berikutnya discount net cash flow present value ini jadi 6.700 sekian sama 923 sekian itu dari mana ya? Oh, ini tinggal dikaliin aja Kang. Dari net cash flow dikalikan diskon faktor. Nih, misalkan yang ini nih ya Kang ya, yang aku blok. Itu tinggal dikali aja. Jadi net cash flow sini kan 3 juta nih, 3.278.495. Dikalikan aja sama diskon faktornya 0,4972. Dapatlah segini hasilnya gitu Kang. Oke deh, siap, thank you. Dilanjut, terima kasih. Siap sama-sama Kang. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi udah dapet ya IRR-nya 13,9%. Oke, nah sekarang kita ke perhitungan payback period ya. Iya, satu lagi. Lebih, gimana Kang? Satu lagi. Kalau yang kumulatif udah dibahas belum? Itu kumulatif sekarang hitungan payback period. Nah, sebelum menghitung payback period, kita hitung dulu kumulatif net cash flow-nya. Gitu. Oh, jadi belum
Belum, baru sekarang Kang mau. Iya, baru sekarang mau. Oke, siap. Oke, nah teman-teman, untuk perhitungan payback period ya, karena di sini kan untuk rumusnya itu kita perlu nilai dari kumulatif net cash flow ya. Otomatis kita pun harus menjumlahkan dulu nih, kira-kira kumulatif net cash flow-nya berapa, agar nantinya mempermudah. Sebetulnya nggak kita hitung juga bisa, nanti kita hitung manual di sini aja. Tapi kan untuk mempermudah, jadi kita coba hitung aja di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke tabel yang awal. Nah, belum aku ganti ya. Nah, yang ini tadi kan ini udah dikasih Bapak Clue juga nih ya, kumulatif net cash flow-nya untuk yang tahun ke-0 itu dia negatif 6 juta. Nah, yang tanda kurung ini negatif ya. Sekarang yang ini. Nah, untuk yang bagian ini misalkan yang tahun ke-1 ini dapat negatif 5.228.720. Ini dapat dari mana? Nah, ini itu dapat dari hasil, ini aku tulis rumusnya ya, dari hasil negatif 6 juta ditambah yang hasil dari net cash flow-nya. Nah, di sini net cash flow-nya 771.280 ya, ditambah 771.280. Maka hasilnya sama dengan negatif 5.228.720. Oke teman-teman, ke bawahnya pun sama. Ini aku warna kayak merah deh. Nah nanti kalau buat nulis di tabel ini, kata Bapak jangan pakai negatif ya nulisnya. Kalau misalkan emang hasilnya negatif, tinggal kasih tanda kurung buka sama kurung tutup aja. Jadi ini sudah bernilai, artinya negatif. Nah, nanti buat ke bawahnya gimana? Nah, ini tuh kayak perhitungan yang berturut-turut. Tadi kan ini negatif 6 juta ya, ini dapat dari atasnya. Nah, sekarang buat yang bawahnya, kita ambilnya yang negatif 5.228.720. Nah, jadi kita di sini tulisnya ialah negatif 5.228.720. Nah, ditambahkan si net cash flow. Net cash flow yang tahun kedua. Nah, di sini 1.221.320. Ya. Ditambah 1.221.320. Nah, maka didapatkanlah hasilnya yaitu negatif 4.007.400. Karena negatif, sama kita kasih tandanya dalam kurung. Terus sampai bawah dulu ya sini ya. Ya betul Teh, sampai bawah. Nah ternyata pada saat di tahun keempat ya, pada tahun keempat dia justru nilainya adalah positif. Coba ya kita hitung benar nggak positif. Kalau positif atau apa nanti nggak usah ditulis tanda positifnya ya. Kita hitung coba, negatif 2.231.918 ditambah di sini 2 juta. Net cash flow-nya ini ya 2.453.481. 2.453.481. Oke, ini tebak ya karena nilainya ini 2453. Sedangkan yang atasnya 2231. Nah, berarti kan udah pasti ya, karena yang positifnya lebih besar, udah pasti hasilnya bakal positif. Nah, karena hasilnya positif, kata Bapak nggak usah dikasih tanda positif di sini, cukup langsung aja gini. Oke, tuh. Nah, kecuali yang NPV ya, kalau NPV Bapak di soal Bapak sih dikasih tanda. Ini kan negatif, kalau ini kasih positif. Nah, gitu. Itu teman-teman, jelas sampai sini? Nanti boleh dicoba abis ini. Nah, begitupun ke bawahnya ya, sampai tahun kelima. Misalkan yang ini tahun kelima, ini hasilnya sama positif. Karena kan di sini ada positif ya. Kita tinggal hitung aja. Berarti 221.563 ditambah di sini 3.278.495. Maka hasilnya ialah 3.500.058. Tanda positifnya nggak usah.
tambahin aja. Nah gitu, nanti boleh dicoba teman-teman, hasilnya sama. Tuh, jadi makanya ini harus berurut-urut nih, dari yang atas ini kan 6 juta, ini 6 juta ya, turun ke sini 6 jutanya, karena ini tandanya negatif, maka di sini pun perhitungannya negatif, di 6 jutanya ditambahkan sama net cash flow di tahun ke 771.280, dapat hasilnya segini. Yang ini turunin lagi ke bawah, yang hasilnya negatif, ditambahkan net cash flow tahun ke 2. Oke, jelas teman-teman segini? Atau ada yang mau ditanyain, boleh? Oke, jelas ya, berarti ya? Oke, siap. Oke, nah karena kita mau menghitung payback period, biar Boleh kita nanti dikasih keterangan sih kalau di pinggirnya rumusnya apa gimana, aku agak apa lagi. Oh iya Kang, boleh. Kalau kayak gini jelas nggak Kang rumusnya langsung kayak gini? Aku Tadi sih bingung nulisnya agak sedikit gimana. jelas, cuman lebih jelas nanti kalau ada keterangan di pinggirnya, jadi tahu dari mana ini dari mana. Om, Oke Kang. tinggal nambahin aja 771 280 123 21 1775. Itu kalau udah mencapai 6 juta berarti sudah buyback istilahnya. Yang di 771 1221 1775 3 tahun tuh hampir buyback, di tahun ketiga lebih itu udah positif tuh nilainya antara 12775 sampai 2453 gitu. Ya, gitu. Oke, betul Kang. Nah, kalau Cindy, kalau untuk menentukan payback period dari soal Pak Hafiz kemarin kan sebetulnya agak salah ya, karena Cindy fokusnya langsung ke tahun keempat. Nah, ternyata kalau Bapak lihat, kita ambilnya karena kan si tahun keempat ini dia hasilnya kan positif ya, berarti di sini kan kita udah balik modal nih, udah balik modal si 6 juta tadi kan, karena justru di sini ada untung sekitar 221.563. Nah, makanya di sini nanti kita tandain nih si hasil yang positif ini pada tahun keempat sama pada tahun ketiga, karena ini kita untungnya lebih, otomatis kan kita balik modalnya antara 3 tahun lebih atau 4 tahun pas ya, antara itu berarti antara 3 atau 4 tahun. Nah, kita tandain. Nah, ini kita tandain dulu. Nah, antara tahun ketiga dan tahun ke-4. Oke, nah udah ditandain. Sekarang kita ke payback period perhitungannya. Oke. Nah, tadi kan untuk yang si payback period ini ya, tadi kita jelas nih investasinya sebesar 6 juta. Nah, kita pengen tahu dalam waktu berapa nih? Oh, ternyata tadi betul kata Kang Indra. Tadi dalam waktu 3 tahun lebih atau pada tahun keempat. Tadi yang sudah bernilainya positif ya. Di kumulatif net cash flow-nya. Nah, kita hitung nih dari tahun ketiga sampai dengan tahun keempat. Nih, bukan tahun ketiga sampai dengan tahun keempat ya. Di sini kan atau tahun keempat sejak kita jumlahkan dari mulai tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Kira-kira dapat berapa nih? Oh, ternyata dapatnya 6.221.563. Nah, ini dari mana? 771 dari perhitungan yang net cash flow. Jadi net cash flow dijumlahkan dari net cash flow tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4, karena tadi bernilai positifnya pada saat tahun ke-4 ya kalau menurut tabel. Dijumlahkanlah kira-kira berapa. Oh, dapatlah ternyata jumlahnya itu 6.221.563. Nah, di sini kita udah tahu ya dari angka ini aja bahwa ternyata dia udah balik modal kan. Nah, kita pengen tahu nih tepatnya berapa tahun sih. Nah, karena pada tahun keempat ini dia sudah mendapatkan untung, berarti belum genap 4 tahun dong kita udah dapet, maksudnya udah bisa balik modal tuh, berarti belum 4 tahun pas kan, akan tetapi 3 tahun lebih. Nah, kira-kira 3 tahunnya lebih berapa bulan? Kita hitung di sini. 3 tahun ditambah, nah ini kita kosongin dulu nanti untuk yang 0,9097. Itu kita lihat dulu, kita hitung. Kita hitung dari, ini belum saya ganti ya, bentar. 0,9097. Ini diperoleh dari kumulatif net cash flow. Karena tadi kita udah tandain ya di sebelumnya. Nih yang ini tadi udah kita tandain ya,
antara tahun ketiga atau tahun keempat. Nah, si angka yang 2.231.918 dan angka yang 221.563 ini kita keep dulu, kita tulis dulu nanti. Nah, terus tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, sini rumusnya, karena ini antara tahun ketiga atau tahun keempat, maka rumusnya pun kumulatif net cash flow pada tahun ketiga dibagi kumulatif net cash flow tahun ketiga ditambah kumulatif net cash flow tahun keempat. Jumlahkanlah, dari kumulatif net cash flow tahun ketiga didapatkanlah nilai sebesar 2.231.918. Nah, dibagi tadi kumulatif net cash tahun ketiganya kan sama ya, 2.231.918 ditambah yang tahun keempat yaitu 221.563. Nah, kalau di sini walaupun tadi di kumulatif net cash flow tadi kan ini hasilnya negatif ya. Nah, tapi untuk di ini karena kita mau mencari berapa tahun tepatnya, maka tidak perlu kita tulis di angka negatifnya. Nah, ini nggak perlu ditulis angka negatifnya, langsung aja ya. Nanti didapatkanlah hasilnya yaitu 0,9097. Nah, nanti 0,9097-nya ini dikalikan si yang 12 bulannya. 0,9097 dikali 12 bulan sama dengan kurang lebih 10,9. Maka nanti didapatkanlah tepatnya kira-kira kita bisa balik modalnya itu pada tahun selama 3 tahun lebih 10,9 bulan. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih payback periodnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau udah jelas? Ya, gimana Bu? Kan tadi teh yang yang net cash flow yang ditambah dari tahun 1 sampai dengan tahun 4 itu ya. Kan perkiraannya karena ada di 3 atau 4. Iya, betul. Nah, modalnya itu udah balik modal lebih 221 sekian. Tapi kenapa yang ditambahnya 1 sampai 4 tapi hasilnya 3 tahun lebih gitu, gimana ya? Oh gini, ya kan tadi ini ya dari tahun 1 sampai dengan tahun keempat ya. Nah, kita kan pengen tahunya balik modal ya. Kalau balik modal kan berarti tanpa adanya keuntungan. Jadi kira-kira balik modal 6 juta ini kapan sih? Kalau misalkan tahun keempat, nih kalau misalkan tahun keempat kita kan justru dapatnya lebih dari 6 juta ya. Malah kita untung kan 221.563. Nah, yang kita pengen tahu itu tepatnya kita balik modal 6 juta tuh berapa tahun sih kira-kira. Nah, untuk mengetahui berapa tahunnya lebih tepatnya, maka kita tambahinnya 3 tahun dong, nggak mungkin 4 tahun, karena 4 tahun lebih bakalan nambah lagi kan. Nah, makanya kita ambil yang sebelum tahun keempatnya, yaitu yang 3 tahun. Nah, 3 tahun ini ditambahkanlah yang kumulatif net cash flow tahun ketiga, karena kan yang hasilnya mendekati ke sini yang tahun ketiga ya, yang pada tahun ketiga kan sini antara tahun ketiga sama tahun keempat, makanya di sini diambil yang tahun ketiganya. Nah, dibagilah dari kumulatif net cash flow tahun ketiga tambah kumulatif net cash flow tahun keempat yang sudah mendapatkan keuntungan, agar kita tahu lebihnya berapa. Kalau misalkan kita ini ganti jadi tahun keempat, di sininya kan otomatis jadi kumulatif net cash flow tahun keempat tambah tahun kelima. Nanti justru hasilnya akan lebih dari 4 tahun. Nah, sedangkan kita udah tahu nih dari tabel kalau tahun keempat aja kita udah malah dapet untung. Kan yang pengen di sini tuh balik modal kira-kira tepatnya tuh berapa tahun sih gitu, biar dapetin lagi 6 juta nih balik modal gitu. Maksudnya nggak usah dulu dihitung untungnya, jadi yang penting balik modalnya kira-kira berapa tahun nih gitu kan. Kalau 4 tahun tuh kita justru angkanya lebih ya, malah ada keuntungannya. Nah, kita pengen tahu kira-kira balik modal pas 6 jutanya itu berapa. Ternyata didapatkan hasilnya segini, 3 tahun lebih 10,9 bulan. Nah, gitu. Gimana? Reski ya yang nanya ya, Res? Gimana, Res? Hah? Siapa yang nanya? Oh iya, teman-teman sama. Gimana teman-teman, udah?
kalau udah nanti kita ngitung ke ini, ke kesimpulan. Ini lupa belum dikasih kesimpulan. Ya teman-teman berarti ya kalau kan kita ada yang lupa aja, belum sempat Cindy ketik kalau nggak salah. Nah untuk kesimpulan tadi, proyeknya kira-kira feasible gak nih, menguntungkan gak? Nah kemarin itu kita ngitungnya, tadi kan di soal Bapak tuh udah ada keterangan ya di sininya, MARR atau minimum effective rate of return-nya itu 12% ya. Nah kita ini lihat dibandingkannya dengan hasil yang IRR. Jadi kita nggak perlu ngitung BCR, karena kalau BCR kata Bapak itu soalnya beda lagi, jadi yang kemarin itu belum lengkap. Nah di sini dapatkanlah nih, tadi kan kita udah ngitung IRR ya. IRR itu hasilnya 13,85%. Tentunya ini lebih besar dong dari MARR-nya, karena tadi di soal diketahui bahwasanya MARR-nya itu ialah 12%. Nah, makanya di sini disebutkan bahwasanya proyeknya feasible atau menguntungkan. Gitu. Itu aja paling kesimpulan terakhirnya. Oke, dari soal ini gitu aja, segitu. Udah beres gimana? Mau ditanyain lagi atau udah? Boleh Gimana teh? Boleh di scroll pelan-pelan nggak buat nge-screenshot? Tadi soalnya nulisnya cepet banget, keburu Boleh. Atau mau nanti aku kirim aja yang ininya? Tenang, nanti saya buat YouTube Boleh, channel boleh. ya. Belajar bersama Cikgu Cindy. Di umpan lampu ya. Siap. Belajar bersama Cikgu Cindy ya. Nanti sama aku di-share aja ini yang Word-nya ya. Gimana? Ya boleh sih. Tapi kalau ada yang mau ngedit lagi boleh. Nggak tahu kenapa nggak bisa ya dimasukin ininya. Mau insert text box tapi nggak bisa di sini. Nggak tahu kenapa. Oh, kayaknya bisa dibentar. Sebetulnya sih yang itu juga yang Excel yang dari saya juga udah benar, cuma salah di hanya perhitungan Nah, apa? iya, Kang. Perhitungan yang sama, Yang payback period sama. Soalnya kalau yang saya itu payback periodnya itu nggak dimasukin yang 400 ribunya itu. Jadi lebih panjang. Iya, Kang, betul. Karena saya pikirnya ada itu mah apa? Penurunan ya. Nanti saya revisi deh yang Excelnya biar Nanti tidak masuk-masuk. tulis tangan atau gimana ya? Atau Nggak tahu, Screenshot. Cuman malah takutnya yang esai uraian sampai Bapak kan suka ini kayak betul salah ya gitu, takutnya malah yang itu ujiannya nggak tahu, kayaknya sih kayak kemarin lagi, semoga aja boleh di PR-in ya, soalnya banyak kan ini PV-in. Oke. Itu aja paling ya teman-teman ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sama Cindy di-share lah ya, boleh. Atau nanti Kang Indra kalau mau nge-share Excelnya boleh Kang? Biar besok tinggal masuk-masuknya aja. Iya, gampang. Iya, share ya jawabannya ya besok ya. Terima kasih ya, Tir. Oke Kang. Sate marangi. Ngarusak mood. Ada yang Nora itu kan ngarusak mood. Oke teman-teman, berarti udah aja ya, sekian. Nanti sama aku di-share lah yang ininya. Terima kasih Cindy.